Ibu semua, kita pun juga meminta kepada Allah agar Allah itu memberikan eh, dakwah-dakwah di hati kita, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, begitu ya, agar nanti di rumah itu dihidupkan diskusi-diskusi tentang dakwah. Itu indah sekali ya, karena kalau kita bisa bersama di dalam keluarga, ada anak, ada ibu, ada bapak gitu ya. Kita bicara tentang bagaimana kita uh, menceritakan bagaimana ya harusnya kita berbuatnya lewat apa, itu luar biasa indah begitu ya. Rumah itu akan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah karena kita selalu berbicara tentang Allah, berbicara tentang Rasulullah, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang masjid, berbicara tentang umat. Itu insya Allah kita tidak perlu khawatir, Allah tetap akan memberikan keberkahan pada keluarga kita. Walaupun mungkin ya secara misalnya kita dalam keadaan tidak ada uang, rasanya masih semangat ya, Alhamdulillah. Dan itu ibu-ibu bukan karena kita hebatnya, tetapi karena pemberian Allah. Jadi semua ya nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita itu karena pemberian Allah. Dan untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita minta, kita dekat-dekatkan diri kita agar mendapatkan karunia itu. Kalau kita menjauh terus kita meminta, kan nggak mungkin gitu ya. Kita hanya berdoa, ya Allah berikan saya anak yang soleh, tetapi kita tidak menjadi orang soleh sendiri. Ya susah kan? Anak mau lihat dari mana kesolehan itu, sementara orang tuanya tidak memberikan contoh yang soleh. Tapi kita menjadi orang soleh, kemudian kita berdoa kepada Allah, dan insya Allah akan dekat doa-doa kita kepada Allah. Sama dulu kita sering dapat curhatan dari, kebetulan saya kan guru ya, ada sekolah di Pamekasan, dan orang tua biasanya akan curhat kepada saya, Bu gimana susah anak saya kalau suruh belajar, susah banget gitu loh. Terus saya tanya, gimana kapan belajarnya? Oh kalau malam Bu. Terus kalau malam suasananya seperti apa ketika anak-anak belajar? Ya dia kata ini ya terungkap ya, orang tua mengatakan dia biasa nonton telenovela gitu ya, anaknya suruh belajar, mana mungkin gitu ya. Sementara setiap hari melihat bapak ibunya di depan TV, anak disuruh belajar, kan nggak mungkin. Jadi begitu maksudnya, kalau kita ingin anak kita soleh soleha, sholatnya bagus, ngajinya bagus ya, kemudian suka ke masjid, suka pengajian, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu sesuaikan doa kita dengan apa yang kita lakukan, agar Allah akan memudahkan doa-doa kita untuk segera dikabulkan. Ya jangan hanya doa terus sampai nangis, tapi kita nggak ke situ ya, gimana ya jadinya. Jadi kayak begitu ya. Saya yakin ibu-ibu ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan kita akan tetap selalu kalau jadi orang luar biasa, orang yang dicintai Allah, yang insya Allah surga di depan kita, ngajak-ngajak gitu loh. Jangan hanya sendiri, karena nggak ada yang nanti masuk ke surga itu sendiri, nggak ada. Pasti gerombolan. Moga-moga kita gerombolan Muslimat Al-Ittihadiyah, amin ya, yang sukanya ngaji, yang sukanya sholawat gitu ya. Nah, doakan juga ya orang-orang di rumah kita menjadi bagian gerombolan kita ya nantinya. Berdoa kepada Allah sampai menangis, sampai sudah tidak ada suara kita, hanya segukan-ngegukan nangisan kita yang keluar dari diri kita. Jadi itu karena kita saking khusyuknya kepada Allah, seperti itu.
Apalagi ya, kecuali Pak Kiai aja ya. Saya tuh kalau ngomong dekat Pak Kiai jadi nggak enak. Saya kan kepengurusannya kan di bawah Pak Kiai kan. Kalau gitu saya sebagai lihat Pak Kiai aja. Oke, saya serahkan ya. Terima kasih semua, luar biasa hari ini. Semoga Allah yang akan membalas semua kebaikan ibu-ibu semua. Amin, amin. Tingkatkan ya ibu-ibu, kita masih punya 10 perjalanan, 10 bulan perjalanan lagi untuk menuju ke Ramadan. Jadi Ramadan kita sudah kuatkan energi, semua sudah kita siapkan untuk perjalanan selanjutnya. Moga-moga ini Syawal kemarin ya, yang tadi diungkapkan Pak Kiai pernah diungkapkan, Syawal itu kalau berhasil Ramadannya biasanya sudah apa kalau pesawat itu? Nanti dijelaskan sama. Jadi ibadah kita itu udah settle gitu ya. Yang biasa kita lakukan di Ramadan itu sudah ada jawaban. Jawabannya apa? Gimana sekarang ngajinya? Gimana sholatnya? Gimana? Kalau ini kuat berarti sukses kemarin nabungnya ya. Moga-moga ini nanti terus sampai 10 bulan ke depan. Nanti kita hadapi Ramadan lagi. Semoga kita sampai pada Ramadan tahun depan. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Kiai ya. Oke. Silakan Pak Kiai. Saya ngeteh dulu boleh? Iya iya. Bismillah. Bu, Pak Kiai tadi yang nyupir dari Bogor sampai Bandung Barat. Padahal kemarin baru nyampe dari Madura, siang zuhur, sorenya udah rapat sama timnya yang DPP Al Ittihadiyah. Ya, moga-moga sehat ya selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh berdiri? Jadi kalau nyetir itu memang saya hobi gitu. Dari sama. Oh ya. Boleh tambah bunga? Bunganya itu. Jadi pagi pakai baju yang berbunga-bunga ya. kata Bu Lia gitu. Aduh ada syaratnya ya katanya. Iya kalau mau datang. Jadi saya suka bolak-balik Bandung dulu. Bolak-balik Bandung, terus silaturahim ke orang tuanya Ustadz Fatih, Ustadz Yazid Tamimi yang ada di Jatinangor. Nah, rencana nanti saya coba ke sana kalau beliau sudah datang. Dan kalau saya sudah nyetir, jadi saya ngebayangin pegang istri saya, jadi saya rasa hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ibu-ibu anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumaha darama? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Harus dites karena kemarin seminggu lebih di Jawa Timur, khususnya di Madura, kebanyakan garam, takut kirang lemes. Ibu-ibu gimana? Muslimat Jabar. Ibu-ibu Muslimat Al Ittihadiyah Jawa Barat. Istiqomah. Allahu Akbar. Berbunga-bunga selalu.
Bajunya polos. Saya tadi mau Gantinya jilbab. pakai ini kan di sana tuh dingin, di Jawa Barat, di Bandung. Kita dari Madura. Kalau gitu saya pakai yang tebal, jas dan agak rapi supaya gagah. Enggak berbunga-bunga, kan? Nyari yang ada bunganya, Bu. Kita masih cari tadi. Mana? Takut salah, nggak boleh masuk. Jadi kalau di luar saya itu ketua umum dari Al-Ittihadiyah. Tapi kalau di rumah saya berondong. Ini kakak kelas saya tapi selennya cantik seperti dahulu. Jadi alhamdulillah. Ya. Jadi kemarin kita dari Madura, dari Pamekasan, kita membuat penguatan buat sekolah. Di Al-Ittihadiyah ini ada 3 pilar. Pertama, pilar dakwah dan sosial. Yang kedua, pilar kaderisasi dan pendidikan. Yang ketiga, pilar ekonomi. Nah, ekonomi. Jadi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita membuat sekolah yang mencoba menyelesaikan permasalahan di negeri ini. Ibu-ibu pernah mendengar namanya Ibu Koni Bakri? Yang pengat militer. Ya, yang gagah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang gitu yang gagah itu Ibu Koni Bakri ya. Nah, itu kan beliau mengamati pemerintahan militer, sekarang menjadi guru besar di Rusia. Beliau pernah dialog ketika beliau itu mendapatkan titipan dari sekjennya PDIP yang ditangkap KPK, yang di Hasto. Mas Hasto itu punya catatan temuan 37 temuan tentang rahasia negara. Ya, jadi pembicaraan dari orang-orang penting yang kemudian ada berbahaya itu, yang nanti kalau Mas Hasto diserang, Mas Hasto bisa mengeluarkan itu kartu trufnya. Jadi itu dipegang sama Ibu Koni, dan Ibu Koni singkat cerita, beliau itu menyampaikan, jadi masalah di Indonesia itu kalau dibongkar itu dari catatan itu masalahnya luar biasa. Jadi untuk menciptakan orang-orang beradab itu bukan dari negara yang beradab. Padahal kita punya kemanusiaan yang adil dan rupanya itu dari ulama, ibu-ibu. Jadi ketika kemudian beliau mengatakan, jadi orang beradab itu bukan dari negara yang beradab. Justru negara yang beradab itu butuh orang-orang yang beradab. Maka sekolah kita nih, sekolah yang akan kita terus kuatkan di Indonesia itu adalah sekolah pemimpin peradaban. Dia jadi khalifah juga, dia ngerti ilmu adab, agama. Di mana adab itu di atas ilmu. Ini nanti yang akan diajarkan di sekolah formal kita dan sekolah informal, termasuk majelis taklim. Al-adab fauqul ilmu. Adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu. Waduh, hebat. Tepuk tangan untuk muslimat. Oke. Jadi biar ilmunya tinggi ibu-ibu, kalau tidak punya adab, negaranya hancur. Ya, maka Al-Ittihadiyah bukan hanya ceramah, bukan hanya bikin tulisan, tapi Al-Ittihadiyah juga membuat langkah dan bukti nyata. Jadi membuat sekolah namanya Sekolah Pemimpin Peradaban. Sekolah apa, Bu? Pemimpin Peradaban. Ya, menjadi khalifah juga pemimpin, menjadi orang yang beradab seperti penerus Nabi. Jadi menjadi khalifah dan Abdullah. Itu sekolahnya kita nanti di seluruh Indonesia. Amin. Termasuk kita menginginkan di Bandung ini dibuat sekolahnya. Amin. Mudah-mudahan bisa. Amin. Nggak ada yang nggak bisa.
Dulu 22 tahun yang lalu, sekolah itu pernah dibuat cikal bakalnya oleh kekasih saya. Ada. Coba siapa dia? Ada kuisnya. Ada maunya. Iya. Jadi itu 22 tahun yang lalu Ibu Nurul membuat sekolah dari bawah, dari anak-anak di garasi. Sekarang sudah SD terus SMP mau buat perguruan tinggi. Amin. Nanti kalau kita jalan-jalan ke Pamekasan, kita lihat boarding schoolnya ya. Saya ada keluar dari Pamekasan. Alhamdulillah. Di mana Bu Pamekasan? Di Pamekasan di Ya nanti sebutkan nama saya 3 kali. Mungkin juga tidak kenal. Emang Nurul Zaman siapa sih katanya? Gitu. Ya. Jadi saya sejak lahir saya di Pamekasan. Terus SD, SMP, SMA di Pamekasan. Lalu saya ke Institut Pertanian Bogor. Ada. Ya. Ya, nanti kita di jalan-jalan ke sana ya. Jadi itu sekolah dibuat 22 tahun yang lalu dan sekarang terus diperbaiki, terus dihebatkan. Jadi ibu-ibu nanti akan melihat yang dididik menjadi beradab itu sejak usia 2 bulan. Nanti ada videonya. Lihat nanti di Instagram, jadi ini. Ada 2 bulan, terus diajarin. Mereka diajarin untuk empati, sosiopreneur. Diajarin untuk bertanggung jawab, kooperatif trainer. Diajarin untuk berani, powerpreneur. Dari kecil sampai besar. Supaya mereka nanti kalau sudah besar, beradab dengan ilmu yang tinggi. Itu tadi tuh, dia jadi pemimpin, juga menjadi beradab. Pemimpin peradaban. Karena hasil dari Indonesian Corp Semut berapa detik lagi Bu? Iya. Biasanya kalau MC udah mepet-mepet udah gitu. Kalau gitu billahi taufik wal hidayah. Lanjut apa? Lanjut. Oh itu. cateringnya masih OTW. Gitu. Kalau gitu saya pesan 2 porsi ya. Just kidding. Ya. Makannya besar. Itu dia. Ya supaya kelihatan kuat tadi katanya. Jadi apa sampai di mana tadi ya? 2 bulan. 2 bulan. Jadi 2 bulan itu sudah belajar tidur sendiri, tidak terganggu dengan teman-temannya, tidak rewel. Nanti bisa dilihat di sana. Usia 2 bulan menjelang 3 tahun itu sudah bisa meletakkan barang sepatu pada tempatnya. Belajar tempe, belajar kedelai untuk apa? Membela petani Indonesia. 2 bulan, 3 tahun sudah belajar begitu. Ibu-ibu tahu anak-anak PKI dulu? Dulu anak-anak PKI itu dilatih untuk menjadi militan sejak kecil. Masa kita kalah sama orang komunis? Begini caranya. Ada yang guru TK? Di sini ada guru TK. PAUD ada PAUD? PAUD ada PAUD? Pakai. Oh iya. Pakai kol-kol lah. Jadi kalau dulu ya di zamannya PKI itu anak-anak kecil suruh menadahkan tangan di sekolah TK itu. Coba sekarang merem. Tuhan, saya minta permen. Bilang merem. Tuhan, saya minta permen. Bilang. Tuhan, saya minta permen. Nah, buka matanya. Buka. Ada permennya? Nggak ada Bu Guru. Nggak ada Bu Guru. Nggak ada kan? Sekarang, ayo angkat tangannya lagi. Bu Guru, merem. Bu Guru minta permen. Si satu-satu. Nah, terus buka matanya anak-anak. Ada permennya? Ada. Terima kasih Bu Guru. Mereka disuruh belajar terima kasih pada Tuhan, pada Allah, apa sama Bu Guru? Ini pelajaran komunis.
Jadi anak-anak kecil udah militan, udah komunis. Sampai kemudian anak mau remaja udah berani menjadi orang-orang gerwani, orang apa tuh, gerakan apa itu ya. Mereka bisa bersembunyi di dalam air. Mereka bisa menjadi tubuhnya bom bunuh diri. Itu militan namanya. Maka kita kemudian di Majelis Ulama Indonesia menyampaikan bahwa pelajaran sekarang di Majelis Ulama Indonesia itu harus diperbaiki. Karena menurut ICW yang paling korupsi di Indonesia itu Departemen Agama. Iya kan? Saya udah bicara itu di depan Majelis Ulama Indonesia untuk untuk introspeksi. Karena saya baru di Majelis Ulama Indonesia itu baru tahun 2000, baru kemarin. Nah, makanya kita sampaikan itu. Koruptor yang kedua di mana, Bu? Di Departemen Pendidikan. Jadi korupsi itu ada di tempatnya orang-orang yang belajar agama dan pendidikan. Itu real tuh di Indonesia. Maksudnya bukan seluruh kiai begitu, enggak. Bukan seluruh guru, enggak. Tapi ini bukti di Indonesia bahwa adab itu sudah masalah. Makanya kita sedang mendidik generasi muda kita, baik yang formal ataupun informal, itu menjadi pemimpin dan memiliki adab. Maka pekerjaan kita bersama nanti khususnya pada muslimat adalah mencetak generasi anak atau cucu. Itu kita supaya punya ilmu dan maka sekolah yang kita buat bukan sekedar nilainya bagus, percuma nilainya bagus, nanti setelah itu kemudian tidak beradab, tapi ngerti adab. Dan ini kemudian tekad dari Muslimat Al-Ittihadiyah. Muslimat Al-Ittihadiyah Jabar. Sholat istiqomah, Allahu Akbar, berbunga-bunga selalu. Kurang cepat. Muslimat Al-Ittihadiyah Jabar. Istiqomah, Allahu Akbar, berbunga-bunga selalu. Jadi Bu, walaupun kita ini sedih ya, susah tuh lagunya kayak tadi. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Saya tanya kepada ketua DPW, itu TK di mana itu? Saya kira ada TK di sini di sana. Disangkanya ada TK ya. Ternyata di sini ada TK memang. Apa itu? Bukan. Temannya kakek-kakek jadi nenek-nenek. Ini juga temannya kakek-kakek karena udah punya cucu. Iya. Cuman neneknya dapat berondong, alhamdulillah. Saya dulu adik kelasnya dilatih sama beliau. Saya lihat dari dulu, kayaknya siapa ini? Gak gitu. Sampai di mana ya? Ingatnya berondongnya. Jadi ibu-ibu, ini yang menjadi tugas Muslimat Al-Ittihadiyah. Muslimat Al-Ittihadiyah itu harus mengawal anak-anak dan cucu-cucu supaya mereka menjadi pemimpin yang beradab. Nih sekarang, apa contohnya beradab? Pernah ngelihat tidak kalau ada anak-anak dipanggil orang tuanya, misalnya, Ali, iya mah, Ali, iya mah, Ali. Apa yang dilihat sama Ali biasanya? Handphone. Itu sekarang kita sedang memperbaiki karena handphone itu nanti orang jadi brain rot. Brain rot itu diperbaiki di sekolah kita. Brain rot itu otak depannya agak rusak. Itu kalau di dalam surat Al-A'raf termasuk diganggu setan dari depan. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Diganggu dari depan itu sehingga
orang itu tidak sanggup berbicara panjang lebar. Kalau pengawasan nggak kuat lama-lama. Pengen yang cepat-cepat. Makanya di scroll sama dia, scroll lagi, scroll lagi, scroll lagi. Belum selesai pembahasan sudah scroll. Terang gue di HP. scroll. Nah, teh scroll teh. Diurut. Saya suka minta di scroll sama kasih saya. Scroll mah di sini pegel di scroll. Nah, itu mah diurut ya. Tiap hari scroll. Daripada scroll handphone lebih baik scroll Xiaomi dapat surga. Amin. Di scroll leher mah gini di scroll. Scroll. Ya. Jadi karena sering scroll begitu, anak-anak kita itu nggak bisa lama berpikirnya. Kalau pengawasan nggak bisa lama, ngaji nggak bisa lama, maka kita melatih itu dengan tadabbur Quran. Buka Quran, scroll lagi halaman ini, buka, scroll lagi halaman ini, buka, scroll lagi halaman ini. Karena kaum terdahulu juga kena penyakit brain rot itu dari zaman terdahulu, bukan karena ada handphone. Sehingga mereka kalau dikasih ilmu Al-Quran mengatakan asatirunal awwalin. Ini cuman dongeng, udah lewatin aja. Ini cuman dongeng, lewatin aja. Jadi Qurannya tidak ditadaburi. Maka sekarang kita melakukan itu, anak-anak dibatasi untuk handphone. Kalau sekarang sebelum undang-undangnya jadi, kan sedang ada rancangan undang-undang pembatasan penggunaan handphone. Gimana caranya? Kalau sekarang anak-anak itu supaya kemudian tidak kena penyakit brain rot, ditemani, didampingi. Ini jangan, dia lihat lagi. Ini jangan, ini apa? Ajak diskusi. Kalau tidak dia scroll terus. Nah, ini yang sedang kita ajarkan juga di sekolah kita. Karena nanti 2045, kurang berapa tahun lagi 2045? 20 tahun. 20 tahun. Kalau anak-anak itu sekarang usianya sudah 17 tahun, 37 tahun, nanti anak itu lagi hebat-hebatnya, tidak lagi main brain rot, tapi kemudian dia itu kemudian menjadi pemimpin. Yang lain sedang main brain rot, dia pemimpin. Menyelesaikan masalah keuangan negara, masalah adab, masalah apa, dia awas, waspada, kemudian dia memiliki kekuatan. Moga-moga ini nanti amanat ini kepada Muslimat Al-Ittihadiyah seluruh Indonesia bisa mengawal sehingga anak-anak kita menjadi soleh-solehah. Amin. Amin. Ini amal jariah kita. Maka nanti majelis taklim yang akan diajarkan kepada Muslimat Al-Ittihadiyah se-Indonesia itu termasuk pola pembinaan dan pendidikan anak. Anak saya sudah pada nikah, Bu. Kalau gitu pembinaan siapa? Incu. Kalau Incu sudah gede-gede, pembinaan anaknya Incu namanya apa? Buyut. Kalau buyutnya udah gede, anaknya namanya apa? Cicit. Kalau cicitnya udah gede, anaknya apa? Bau. Kalau baunya udah gede, namanya apa? Jangkawarek. Jangkawareknya udah gede, namanya apa? Udeg. Panjang banget umurnya Bunda ya. Alhamdulillah. Amin. Kalau yang panjang umur seperti ini semua ilmunya banyak, sering silaturahim, baca banyak sholawat, anak-anaknya sampai jangkawareknya soleh-solehah. Amin. Amin. Jadi itu amal jariah itu begitu. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Muslimat Al-Ittihadiyah. Selain itu juga kita akan rapat sebentar lagi, saya akan rapat sama Kang Asep. Mana Kang Asep? Nah, tadi ada ya? Kang Asep ini nanti yang mengurusi tentang filantropi Indonesia. Al-Ittihadiyah ini sedang menyusun Las Al-Ittihadiyah, sedang disusun, nanti besar. Apa gunanya? Supaya ibu-ibu nanti yang punya anak, cucu, incu, cicit, bau, apa? Yang kabar panjang. Ciwur. Cingur. Oh, ciwur. Jadi nanti ibu-ibu yang punya anak-anak seperti itu, sementara pendidikan ini berkualitas itu biayanya mahal,
Al-Ittihadiyah sedang bertekad membiayai sekolah anak-anak kader kita. Ini sedang dilakukan. Ini kita coba di sini. Karena pendidikan itu kan biasanya mahal. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Allahu Akbar lagi. Pendidikan berkualitas mahal. Negara belum hadir sepenuhnya. Maka Al-Ittihadiyah bukan cuma ngomong. Sedang dibuat sistem. Nanti di sekolah kita itu ada namanya kekuatan sociopreneur dan cooperativepreneur. Nanti itu kuliahnya di pengawasan berikutnya. Tapi itu akan terjadi sehingga anak-anak yang akan kita sekolahkan, bahkan orang tua murid yang sekolah di sekolahnya Al-Ittihadiyah dan murid-muridnya dikasih tambahan pemasukan. Boleh nanti dilihat skemnya. Boleh nanti kita diskusi. Di sana ada sekolah orang tua. Nanti orang tuanya dikasih pengertian. Oh, jadi kita bisa tolong. Bukan sekedar subsidi silang. Kalau sebenarnya ini kan subsidi silang. Yang kaya bantuin yang kurang. Kalau ini lebih dari itu. Lebih dari itu. Nanti ada sistemnya, kemudian orang tua dan orang tua saling kenal, punya usaha bareng dibina, ada pendamping halal. Itu Kang Asep tuh dapat SK sebagai ketua LP3H dari Al-Ittihadiyah. Apa itu? Lembaga pendampingan jaminan produk halal. Jadi nanti ibu-ibu kalau punya usaha akan dibina insya Allah dan ada pendamping dari Al-Ittihadiyah supaya dapat halal. Ibu kalau punya apa tuh, kalau didorong-dorong gerobak? Gerobak. Ya, UMKM. Ya. Seharusnya sekarang tahun 2025 itu kalau tidak ada stikernya itu diambil sama keamanan. Nggak boleh. Iya, karena tidak boleh. Nanti ibu punya warung di pinggir jalan, nggak ada logo halal kan sekarang nggak bulat lagi. Kayak apa tuh? Yang kayak wayang gitu. Ya, kalau ibu-ibu nggak punya itu, nanti ibu nggak ditutup, harus tutup. Harus punya sertifikat. Nanti kita sedang menduduk, ini ketua umum dari Gerakan Pelajar dan Mahasiswa. Coba berdiri. Nah, ya. Nanti ini yang akan mengawal UMKM yang akan kita latihkan kepada ibu-ibu semua. Usahanya harus ada gininya. Kalau ada halalnya ditutup. Maka Al-Ittihadiyah bukan cuma ngomong untuk urusan ekonomi. Kita sedang bergerak dan melakukan pembelaan, tapi kita tidak, karena kita berbuat maka tidak takut memberikan masukan pada negara. Karena ulama itu cirinya bukan karena pakaiannya. Ulama itu karena keberaniannya. Karena apa, Bu? Keberaniannya. Maka di sekolah kita, anak-anak kita itu dilatih dengan powerpreneur. Jadi berani. Saya sampaikan itu di Majelis Ulama Indonesia di depan ketua Wantim namanya Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mapres, sekarang nggak Mapres lagi. Saya sampaikan itu di depan karena saya ketua umum harus kita sampaikan tahdus binimah berlindung dari sifat sombong pada Allah karena dorongan dan semangat dari ibu-ibu semua dan belahan jiwaku. Kenapa saya jadi berani dulu? Karena sebelum berangkat saya di scroll dulu. Aduh. Kang, jangan macam-macam. Benar deh. Kok jadi saya bicara begini kalau ada bukannya? Gara-gara ini kali ya kita ya. Iya. Itu dia. Jadi saya sampaikan di depan beliau dan di depan Ki Ahyar Anwar Iskandar, Ketum MUI, bahwasanya ulama itu tidak boleh takut. Ulama itu jangan dilihat dari sorbannya, kopiahnya, sarungnya, macam-macam. Ulama itu dilihat kalau kita berani. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu cirinya cuma satu, berani membela kebenaran. Jadi jangan khawatir, walaupun ketum Al-Ittihadiyah disuruh ke Majelis Ulama Indonesia menggunakan kembang-kembang,
Insya Allah tetap pede dan berani. Amin. Udah cukup, jangan panjang-panjang. Ini udah dilirik saya, mana MC-nya tadi? Ya saya kira begitu yang sampaikan. Insya Allah kita akan terus melakukan ini. Dan selama ini Muslimat Jawa Barat the best. Siapa dulu ketuanya? Tepuk untuk ketuanya. Tepuk tangan untuk pembinanya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk muslimat semua. Muslimat Al-Ittihadiyah Jawa Barat. Salam istiqomah. Allahu Akbar. Berbunga-bunga selalu. Wallahu yaqulu lak wa huwa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Saya sedikit boleh ya nambahin ya. Berapa menit lagi? 3 menit? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Kiai. Kalau mau gabung sama Pak Asep boleh. Kita nanti nerusin ya. Ya. Halo, susah ya ini ya. Itu aja ya. Ya. Itu. Acara berikutnya apa? Oh, di game. Nanti saya rapat ya. Baik Ibu. Baik Ibu-ibu, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana kita berusaha menghidupkan dari keberadaan organisasi kita dengan ada kaderisasi dan pendidikan, kemudian juga ada dakwah dan sosial, serta ada ekonomi. Semuanya sedang kita garap, kita persiapkan agar bisa bermanfaat bagi para pengurus anggota Al-Ittihadiyah, termasuk di dalamnya adalah organisasi otonomi ya, otonomnya juga bagi umat ini. Nah, salah satu yang sedang kita garap di Pamekasan ya, itu adalah dalam kaderisasi dan pendidikan, sekaligus kita juga menggarap ekonomi ya, dakwah dan sosial. Kita garap jadi 3 hal itu, 3 pilar ini. Moga-moga ini nantinya akan menjadi tempat para anggota dari Al-Ittihadiyah termasuk muslimatnya menjadi epicentrum seperti apa penggunaannya ya, kan kadang kayak apa gitu ya. Kalau di Muhammadiyah kan ada sekolahnya seperti itu ya, kalau di NU juga seperti itu. Nanti ketika di Bandung misalnya ada sekolah, oh ini orang udah tahu ini sekolah garapan Al-Ittihadiyah. Nah ini sedang kita siapkan semua. Saya berharap sebenarnya dari Jawa Barat yang merupakan DPW muslimatnya yang luar biasa ya, ini bisa mempunyai sekolah ya yang bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah kabupaten kota untuk sekitarnya gitu ya. Kita berharap di kabupaten kota di Jawa Barat juga akan ada sekolah percontohan Al-Ittihadiyah ya. Nah, sehingga amat sangat senang sekali jika di sini dari Jawa Barat ada yang mau bisa ada keinginan dari para pengurus untuk membuat sekolah. Silahkan nanti akan kita fasilitasi untuk bisa dibanding ke sana. Termasuk di sini kan ada Khadijah, Yayasan Khadijah ya juga ya, itu juga bisa. Jadi kita siapapun ayo bersama-sama, karena kalau dilakukan sendiri itu nggak cukup ya. Makanya di sekolah yang sedang kita garap di Pamekasan itu
itu ada sudah sekitar 200 sekian sekolah yang saya dibanding ke sana. Karena kita terima kasih. Karena kita berpikir kalau hanya sekolah kita yang menggarap di daerah sekitar Pamekasan, Madura ya, yang sekitar Madura, itu tangan-tangan kita nggak cukup. Makanya kita membuka peluang kepada teman-teman yang mau kayak ingin belajar gitu, kita buka peluang untuk bisa ke sana. Termasuk dari Banyuwangi, dari Jember itu sudah banyak kalau membawa bis kalau ke sana ya, sampai nginap di sana untuk melihat seperti apa. Sebenarnya sudah lama ya, tapi alhamdulillah dengan adanya kita bergabung di Al-Ittihadiyah, kita lebih bisa menguatkan kembali seperti apa yang nanti harus kita garap. Termasuk yang sekarang kita garap adalah tentang untuk mendapatkan dana-dana sosial, yang nanti dana sosial itu bisa juga dilingkan atau bermanfaat untuk kegiatan usaha-usaha, dan usaha itu diharapkan nanti bisa bermanfaat bagi orang tua murid, terutama guru dan karyawan, sehingga sampai saat ini anak guru dan karyawan gratis untuk sekolah. Kemudian juga kita berharap orang tua, ada beberapa yang kita biayai, tapi nanti orang tua baik yang mereka penghasilannya mungkin kurang ya, karena kemarin kan ada beberapa orang tua bapaknya, anak-anak yang bapaknya meninggal ketika COVID ya, sehingga penghasilan kan otomatis ya, tetapi dia sudah sekolah di situ, maka kita membiayai. Nah, nanti kita berharap orang yang seperti itu, bahkan orang yang sudah punya duit, itu juga bisa mendapatkan keberkahan dari usaha-usaha yang sedang kita sekarang sedang kita buat ya. Dan ini insya Allah Pak Kiai sudah akan melakukan di tingkat DPP. Di tingkat DPP, moga-moga ini juga nanti menjadi program unggulan di DPP, yaitu membuat kelas nasional ya, dan sedang digarap kemarin juga sampai hampir Isya ya, pulang ke rumah untuk rapat dengan timnya. Kemudian juga akan membuat usaha-usaha ya, yang nanti akan dikolaborasikan dengan kelas ini, serta Pak Asep yang sekarang sedang akan rapat dengan Pak Kiai. Jadi semua kita lakukan, semuanya dalam rangka untuk kebermanfaatan. Jadi adanya kita itu bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita istilahnya, kok Ibu kan kadang orang begini ya, Pak Kiai sering bagaimana orang gitu ya, ngomongin gimana orang gitu ya, karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk bisa memberi kebermanfaatan. Kalau kita hanya ingin sendiri ya kita ya jadinya itu ya. Memang nggak boleh begitu, kita harus bermanfaat. Untuk urusan rumah ya nanti insya Allah akan mudahkan, akan selesaikan, karena kita berusaha untuk menyelesaikan masalah orang. Itu alhamdulillah komitmen kita yang dulu pernah kita lakukan ketika saya SMP, SMA. Moga-moga terus istiqomah ya. Ya itu saya berharap teman-teman para muslimah dimanapun berada, moga-moga kita punya juga ya kebiasaan untuk memikirkan orang lain. Jadi kalau di kita di sekolah itu Pak Kiai bicara begini, siapa yang ingin kaya gitu ya, banyak kan, semua orang pengen kaya. Tapi orang yang bermanfaat itu bukan ketika Ramadan mengeluarkan zakat ya, mengeluarkan zakat yang mungkin kalau kayanya gede, zakatnya gede, kemudian kita bagi-bagikan. Kata Pak Kiai, itu mah zakat biasa, kalau nggak dibagikan ntar jadi bahaya, jadi dosa. Jadi nanti sama Allah diambil itu hartanya gitu ya.
Tapi yang penting dalam Al-Quran itu adalah bagaimana orang juga menjadi kaya bersama kita. Jadi mengkayakan orang, bukan memberikan sekedar kemudian selesai habis, tapi ketika kita diberi kenikmatan untuk bisa merasakan adanya keberkahan dari harta kita, maka yang terpikir oleh kita adalah bagaimana orang lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itu. Jadi kalau kita kata orang kita alhamdulillah kaya, maka bagaimana orang lain juga bisa kaya. Alhamdulillah kata Pak Kiai, alhamdulillah kita punya mobil Alphard, bisa merasakan enaknya mobil Alphard, kenyamanan. Yang terpikir di dalam otak kita adalah bagaimana orang lain juga bisa merasakan Alphard gitu. Paham ya? Sampai seperti itu memang kebermanfaatan, bukan kemudian seremonial yang tidak ada programnya. Kalau tidak kebermanfaatan berarti kita harus punya program. Karena nggak mungkin kita kaya, orang lain kemudian tiba-tiba menjadi kaya kalau tidak diprogramkan. Nah itu ya. Jadi ibu-ibu ini yang akan kita urus ya. Yang akan kita urus. Saya berharap sebenarnya Bu Lia nanti dengan siapa gitu ya datang ke Pamekasan, misalnya ingin melihat seperti apa. Memang harus ini ya, harus ada yang mau, misalnya ada rumah saya tuh ada garasinya yang nggak dipakai, atau ada rumah saya tuh saya punya ruko yang di bawahnya nggak bisa dipakai atau atasnya bisa dipakai. Memang harus seperti itu gitu loh. Kalau enggak seperti itu ya nggak jadi gitu ya. Memang harus ada yang berkorban. Tapi berkorban itu bukan untuk kemudian kita menjadi susah atau menjadi kere ya gara-gara berkorban. Enggak. Insya Allah. Saya dulu membuat sekolah dari rumah garasi. Ya apa yang saya dapat ya sudah saya wakafkan ke situ uang-uang. Tapi ternyata saya bisa menyekolahkan anak-anak seperti orang-orang lain gitu loh. Jadi tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Jadi kalau kita memang punya komitmen, memang harus ada yang oke, rumah saya ada yang nggak dipakai tuh. Nanti kita kalau memang sudah ada ini kita bagi hasil. Kalau belum mungkin kita masih ini. Oh ya, aku punya misalnya ya TPA ya, penitipan anak yang dari 2 bulan sampai 3 tahun. Aku punya kasurnya, aku punya ininya, aku punya ini, bisa begitu caranya. Kalau enggak begitu, kolaborasi seperti itu, ya kapan kita mau berbuat gitu loh. Jawa Barat yang terkenal luar biasa, saya rasa kalau tidak melakukan membuat sekolah dalam taraf yang kecil, yang mudah ya, saya rasakan eman gitu ya. Di sini ada orang-orang hebat. Nanti Bu Yesi dengan Yayasan Khadijahnya silakan juga berbuat. Semua berbuat. Nanti kita akan sebar ke pelosok-pelosok ini kaderisasi dan pendidikan dari Muslimat Al-Ittihadiyah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nanti akan saya temani untuk bisa seperti apa pendidikan yang luar biasa. Jadi anak-anak tadi yang dibicarakan oleh Pak Kiai, anak bayi di sana dia mau tidur ya tidur sendiri, nggak ada bayi di sana yang digendong ditidur, enggak. Karena kita ingin mengajarkan anak mandiri sejak kecil. Ya, seperti itu. Kemudian ada anak-anak yang lari-lari, ya tidur, yang kepengen tidur aja. Kemudian bukan begini, jangan rame-rame ada yang tidur, enggak. Silakan. Kalau dia tidur udah tidur aja. Kalau dia bangun ya bangun aja. Jadi sangat terbiasa. Temannya main rame-rame di sini tidur banyak, bergeletak tidur, ya tidur aja karena memang kita latih seperti itu. Jadi luar biasa. Saya melihat ini adalah bukan kita terbaik ya. Saya selalu belajar dan Pak Kiai juga selalu belajar bagaimana ini sesuai dengan apa yang Islam ajarkan kepada kita. Dan saya berharap ya. Oke, siap. Saya izin dulu untuk koordinasi dengan
Pak Asep supaya konkret. Nah, Olimpiade itu langsung aja konkret. Nah, itu ada kertas nanti atau ada apa? Tapi nanti tentu saja semakin bagus. Mohon maaf saya motong saya. Iya, Sang. Iya. Iya. Jadi enggak, saya pamit karena mau rapat. Jadi supaya konkret nanti ada kertas dicatat siapa yang punya usaha. Kalau yang sudah punya usaha besar-besar juga bagus dicatat. Tapi usaha yang kecil seperti apa? Saya punya jualan cilok. Tulis. Apa cinlok? Apa cilok? Tambah siang, tambah gawat. Tambah panas. Jadi jualan gorengan gehu apa itu apa? Sate atau apa? Tulis. Ibu ini punya apa? Ibu ini punya apa? Kalau nggak punya doa sama Allah. Nanti moga-moga nanti bisa jadi pembahasan saya dengan Kang Asep karena sebenarnya kita punya database 2000 UMKM by name by address di Jawa Barat. Nah, kenapa kalau Al-Tiada tidak didulukan? Karena kita sekarang ketuamnya. Pak Iwan Gunawan tuh punya data itu 2000 UMKM se-Jawa Barat. Nah, itu nanti barangkali itu yang kemudian nanti menjadi target untuk penaikan leverage itu, pelatihannya, halalnya, kontrolnya, keuangannya, bantuannya, dan sebagainya. Nanti koordinasi sama Ibu Ketua DPW ya, Ibu Ketua, Ibu Komandan. Baik, saya kira begitu, saya merapat dulu ya. Terima kasih. Ini konsumsinya sudah datang, ada. Just kidding. Malu-maluin ah. Enggak. Soalnya tadi belum datang harus lama katanya ceramahnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan dulu sebelum Ya. jadi ustadz pengennya jadi itu loh pelawak. Ikut rapat. Hah? Oh enggak, mau rapat dulu? Pak Asep di mana?